Malam, sahabat jaringan telusur, kembali kita mengulas ya hal yang edukatif supaya bisa mungkin menjadi masukan baik buat sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Kali ini saya ada di Sekretariat Rider Shooting Club. Saya saat ini lagi bersama dengan Bapak Ketua Umumnya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh lagi mengenai Rider Shooting Club dan juga bidang-bidang apa Pak yang ada di klub ini Pak. Amin. Silakan. Siap. Terima kasih Bang Lengkong. Iya siap. Rider ini sebenarnya organisasi olahraga menembak ya. Organisasi olahraga menembak kita itu ada 3 bidang. Oke. Yang teknis ya, bidang teknis itu ada 3. Jadi bidang target, bidang reaksi, dan bidang berburu. Nah, sesuai dengan dengan namanya memang 3 bidang ini, bidang teknis ini mengembangkan olahraga menembak. Yang pertama menembak target, yang kedua menembak reaksi, gitu kan. Yang ketiga itu menembak berburu. Nah, kalau di berburu itu memang terkadang kita suka ada panggilan dari masyarakat ya, minta bantuan karena itu berburu hama ya. Berburu hama, terkadang masyarakat tuh ada yang terganggu panennya karena banyaknya kelelawar, contoh bajing ya. Jadi memang targetnya memang hama. Hama ya Pak. Hama. Jadi memang terkadang kita dapat undangan dari masyarakat untuk berburu, gitu kan. Nah, kalau target sama reaksi ya memang fokus ya ke bidangnya itu target yang memang olahraga menembak targetnya. Jadi kita tapi ini dua hal yang hampir sama sebenarnya. Jadi kita ada pengembang di target sama di reaksi itu kita ada pengembangan atlet. Ada pengembangan atlet itu jadi memang ada secara berkala pelatihan itu memang kita siapkan target kita tuh untuk kejuaraan. Kejuaraan menembak. PCP ya. Nah, jadi itu yang fokus tiga bidang ini. Tapi ada juga bidang hukumnya. Bidang hukum itu ya kita memang fokusnya itu untuk bantuan hukum ya ke anggota. Yang kedua memang di luar itu kita juga melakukan klinik hukum untuk masyarakat. Jadi ada konsultasi hukum gratis, pendampingan dan segala macamnya. Oke. Baik Pak. Nah ini kita ingin tahu nih Pak, mungkin di luar sana juga butuh informasi publik ya Pak ya, mengenai sebenarnya di hukum-hukum yang mengatur terkait dengan unit senjata ya Pak ya, baik airgun maupun shotgun, mungkin Bapak bisa memberikan wawasan buat kita gitu Pak. Ya kalau sekarang itu per Kapolri ya, Peraturan Kapolri itu nomor 8 tahun 2012 itu mengatur tentang tata cara perizinan dan penggunaan airgun, gitu kan. Jadi memang di per Kapolri itu memang diatur tegas tentang bagaimana terkait dengan perizinannya. Jadi satu bahwa dia harus ada rekomendasi dari memiliki kartu anggota dari organisasi klub, menembak klub yang di bawah naungan Perbakin ya. Jadi nggak semua organisasi itu bisa mengeluarkan. Jadi yang bisa mengeluarkan itu hanya memang yang sudah di bawah naungan Perbakin. Jadi klub yang sudah ada SK ya dari Perbakin. Nah, yang kedua ya memang tata caranya itu memang dari kepemilikan, penyimpanan, pembawaan dan penggunaan diatur. Gitu kan. Contoh karena airgun itu kan memang disebut sebagai senjata replika ya. Senjata replika. Airgun dan airsoft gun itu disebut sebagai senjata replika ya. Karena bentuknya yang sama, sistem kerjanya yang hampir sama. Sehingga pada akhirnya itu juga mengatur dengan pola ya. Pola penggunaannya juga hampir sama gitu kan. Nah, itu di situ diatur bahwa senjata itu memang hanya bisa digunakan untuk kegiatan olahraga menembak pada saat olahraga saja. Itu yang pertama. Yang kedua membawanya juga ada caranya gitu kan. Jadi dia maksimal 3 ya membawanya ya. Membawa 3 unit ya. 3 unit, 1 senjata utama, 2 senjata cadangan gitu kan. Nah, dibawa ketika mau latihan dan ataupun kejuaraan ya. Nah,
Cuman memang ini yang banyak tidak dipahami sehingga pada akhirnya banyak juga oknum-oknum atau orang-orang yang memang menyalahgunakan gitu kan. Jadi dibawa untuk gagah-gagahan. Gitu kan, ini nggak boleh gitu kan. Dibawa dengan kondisi senjata ready to shoot ya. Siap untuk menembak satu terus menempel di badannya di bawahnya gitu kan. Nah, ini di pinggangnya kan, di mananya kan kita beberapa kejadian itu kan melihat kan bahwa ada yang nenteng senjata ancam orang gitu kan dan segala macamnya. Nah, jadi memang itu juga beberapa orang ya menggunakannya dengan cara-cara yang tidak benar gitu kan. Nah, kalau benarnya itu ya harus mengacu kepada aturan hukum yang ada gitu kan. Jadi memang karena itu memang alat olahraga, bukan sesuatu yang dipakai untuk gagah-gagahan, apalagi menakut-nakutin orang. Nah, itu nggak boleh itu ya. Ya, berarti perbedaan antara airgun sama shotgun itu seperti apa sih, Pak? Sebenarnya secara prinsip hampir sama ya. Hampir sama. Cuman memang ada pembedanya itu bahwa kalau di airgun itu dia menggunakan airgun itu menggunakan CO ya. CO, jadi ada tabung gasnya sendiri gitu kan. Nah, yang kedua kalau di airsoft gun itu kebanyakan itu unitnya itu menggunakan gas green gas ya. Green gas. Jadi dia langsung kayak mancis gitu ya, langsung diisi gitu kan. Tapi kalau di airsoft gun itu biasanya itu unitnya itu gasnya itu CO dan itu terpisah ya, langsung. Iya, dia punya tabung sendiri ya, kecil segini gitu kan. Nah. Iya. Oke. Jadi itu memang ada diatur ya, Pak ya. Kayak misalnya pun ada unit ya harus segera untuk dibuatkan buku gitu ya, Pak ya. Gimana? Kalau biasanya begini, bagi pemegang-pemegang unit memang kita dibuatkan catatan anggota ya, sama buku keterangan penggunaannya gitu kan. Karena buku itu satu selain berfungsi kita menginventarisir atau mendata unit-unit yang dibawa anggota, yang dimiliki anggota. Yang kedua memang untuk sosialisasi peraturan ya. Jadi dalam buku itu memang kita cantumkan tentang peraturan-peraturan penggunaan pembawaannya dalam situnya gitu. Jadi memang kalau buku keterangan penggunaan itu kalau di kita itu di rider itu satu sebagai alat untuk mendata ya, mendata unit yang dimiliki anggota. Yang kedua ya memang untuk sosialisasi. Jadi peraturannya ya. Iya, sehingga anggota itu memahami peraturannya gitu kan. Ini ya, detail. Oke. Pak Ketum, ini sudah berapa banyak Pak anggota yang ada di Indonesia, Pak? Kalau anggota kita itu banyak ya Mas ya? Banyak ya. Kalau catatan itu ya mungkin lebih dari 1000-an ya. Se-Indonesia tapi ya? Ya ada beberapa itu ya. Memang kan kita punya cabang-cabang. Maksudnya rekanan ya, kawan-kawan organisasi lain itu yang ada di daerah-daerah lain ya. Sehingga pada akhirnya beberapa anggota itu kita arahkan ke sana gitu kan. Nah, tapi kalau yang di kita sendiri ya 1000-an lebih ya. Ke depan mungkin ada apa yang mau dicapai Pak? Harapannya seperti apa ke depan? Kalau Raider itu memang karena kita itu organisasinya adalah olahraga menembak ya. Tentu saja yang menjadi harapan terbesar kita adalah Raider itu mampu melahirkan atlet-atlet. Atlet ya. Ya, atlet-atlet yang memang bisa berkontribusi dalam setiap pertandingan ya. Satu itu, yang kedua ya kita berharap ada nanti atlet-atlet daerah itu yang memang asal klubnya itu dari Raider gitu kan. Sehingga memang di kepengurusan kan baru pengurusannya ya. Di kepengurusan sekarang itu memang kita fokus terhadap pembinaan atlet ya. Jadi mencari atlet, pembinaan gitu kan, dan sekaligus bisa melakukan kaderisasi. Nah, karena sebenarnya ini olahraga gitu kan. Ini olahraga bukan sesuatu yang mau kita buat untuk nggak mengarah ke untuk hal-hal negatif ya. Karena memang di olahraga memang hingga pada akhirnya fokus kita terhadap pembinaan atlet gitu kan. Nah, cuman memang kita baru memiliki beberapa atlet ya yang saat ini sedang seminggu itu kita punya 2 kali jadwal latihan ya. Jadwal latihan yang mungkin insya Allah tahun-tahun depan kita sudah mulai bisa berkontribusi ikut serta di kejuaraan-kejuaraan yang ada. Pak Ketum, terkait dengan pandemi ini bagaimana anggota-anggota untuk latihan gitu Pak? Ya, kalau latihan itu bersifat materi bisa kita zooming ya. Zooming. Materi. Iya, tapi kalau yang bersifat praktek itu memang langsung, tapi ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan gitu. Karena saya kira kan ini harus, kalau Covid ini kan harus menjadi menjadi musuh bersama ya. Dan harus dilawan bersama gitu. Kita juga nggak mau lengah di situ gitu kan.
apalagi memang Radar nggak berencana untuk menjadi klaster baru. Nggak ada rencana ke sana itu. Betul, Gitu kan. betul. Jadi pada akhirnya Siap. kalau latihan tuh memang di jadwal atletnya ya. Di jadwal atletnya dari yang biasanya. Jadi memang setiap latihan tuh jadi 50% ya. Oke. Jumlah yang mengikutinya gitu kan. Yang kedua ya tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, baik Pak. Saya rasa kita sudah dapat cukup informasi Pak ya. Baik. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Saya juga. tahu betul beliau ini sangat sibuk, tetapi masih ngasih kesempatan untuk kita sedikit berbincang ya Pak ya. Baik, terima kasih. untuk waktunya. Terima kasih Mas. Untuk jaringan telusur, sahabat, nanti kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Salam sehat.